Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Mafika Mulia, NIM 219-251 dari kelompok 11. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 11 yang berjudul tentang perkembangan pesantren di Indonesia pasca kemerdekaan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang bagian poin A, yaitu pesantren salaf pada masa awal kemerdekaan. Sebagaimana kita tahu bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dan menggunakan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab dalam bentuk non-klasikal yang diajarkan oleh seorang kiai, dan kemudian para santri tinggal di pondok atau asrama dalam waktu batas tertentu. Kemudian yaitu pesantren salafiyah atau pesantren salaf atau tradisional ini sendiri adalah suatu model pesantren yang muncul pertama kali. Pesantren tradisional atau salaf yang hanya mempelajari ilmu-ilmu terdahulu yang ada dalam kitab-kitab klasik karangan ulama terdahulu dan sama sekali tidak memasuki pembelajaran umum. Dan sedangkan pada awal masa kemerdekaan, bangsa Indonesia diskusi panjang serta adanya perbedaan yang ada pada sistem pendidikan. Pondok pesantren merupakan sebagian suatu lembaga yang sudah berdiri dari banyak daerah dan diimpi-impikan sebagai alternatif dalam sistem pendidikan. Untuk memajukan pengajaran dan pendidikan diusahakan sekurang-kurangnya dilakukan di langgar, di surau, masjid, dan madrasah. Pada era ini pesantren telah memberikan dirinya aktif mengisi kemerdekaan dan juga pembangunan dan yang utama adalah dalam pengembangan sumber daya dan menghasilkan manusia yang berkualitas. Pada masa itu ada beberapa unsur-unsur yang menjadi khas pondok pesantren salaf atau pesantren tradisional ini. Yang pertama yaitu terdiri dari metode atau kurikulum pembelajarannya, yang kedua yaitu kepemimpinannya, yang ketiga lembaga dan institusi, dan yang terakhir adalah fasilitasnya. Selanjutnya yaitu pada poin B tentang pesantren salaf dan khalaf di era modernisasi. Dalam dunia pesantren mempunyai sistem pembelajaran yang berbeda. Yang pertama yaitu pesantren tradisional yaitu salaf dan pesantren modern yaitu khalaf. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Khalafiyah ini sendiri adalah tipe pesantren modern yang di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pengetahuan umum, tetapi masih tetap mengajarkan kitab-kitab klasik seperti pesantren salafiyah. Dan dalam modernisasi pesantren, secara konseptual tidak bisa lepas dari pemahaman Gus Dur terhadap modernisasi secara parsial. Gus Dur memaknai modernisme bukan sebagai kesatuan utuh statis dan tidak bisa dipertemukan dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai etis lain yang selama ini dianggap berlawanan. Akan tetapi Gus Dur mengartikan modernisme merupakan sebuah perubahan cerdas atau perubahan etis baru yang dilatar belakangi sekaligus dimotori oleh strategi tradisional. Dan modernisasi merupakan prinsip dasar yang tidak bisa dinafikan keberadaannya ketika kita mau mendengarkan sebuah konsep baru di dunia pendidikan pesantren. Namun untuk melakukan modernisasi dan dinamisasi pesantren perlu adanya langkah-langkah. Yang pertama yaitu perlu adanya perbaikan keadaan di pesantren dan didasarkan oleh proses registrasi kepemimpinan yang sehat dan kuat. Dan yang kedua yaitu perlu adanya persyaratan yang melandasi terjadinya proses dinamisasi tersebut. Contohnya saja itu persyaratan yang dimaksud meliputi rekonstruksi bahan-bahan ilmu agama dalam skala besar. Dalam hubungan ini ialah dimaksudkan adanya kitab-kitab kuno dan kitab-kitab modern di dalam pembelajaran tersebut.
Selanjutnya yaitu bagian poin C, yaitu pesantren antara tradisi dan modernisasi. Yang pertama itu adalah tradisi dari pesantren. Pesantren memiliki beberapa tradisi sekaligus merupakan karakteristik khasnya. Tradisi ini menjadi ikon kehidupan pesantren. Tradisi pesantren menganggap bahwa kiai merupakan elemen esensial. Pesantren dapat diartikan yaitu sebuah negara atau kerajaan kecil yang presiden atau rajanya adalah seorang kiai. Kiai memiliki kekuasaan mutlak yang kewenangannya menjadi rujukan praktik oleh masyarakat. Keberlangsungan dari pesantren ini tergantung pada kekaromahan seorang kiai dan penerusnya yang bersifat otoritas. Secara simbolis, santri menjadi tradisi yang melambangkan eksistensi dari sebuah pesantren. Pakaian santri identik dengan peci ataupun kopiah dan sarung. Hal ini diletakkan pada sosok seorang santri dan kiai dalam kesehariannya memakai pakaian tersebut. Dari itulah tradisi yang bersifat simbolis itu sampai sekarang tetap dilestarikan. Yang kedua yaitu modernisasi. Modernisasi dari pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki akar secara historis yang cukup kuat sehingga menduduki posisi relatif sentral dalam dunia keilmuan. Modernisasi pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan kebangkitan kaum muslimin di masa modern. Modernisasi dimanapun telah mengubah berbagai tatanan dan lembaga tradisional pesantren. Salah satunya diantaranya adalah semakin banyaknya fungsi lembaga Islam. Pudarnya fungsi lembaga keagamaan tradisional dalam kehidupan modern merupakan penjelasan perubahan posisi sosial, ekonomi, dan politik etik Muslim yang dibangun atas kekuasaan dan legalitas keagamaannya. Mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.